Action. Kembali lagi di ke Pak Dika, podcast akrab Himadika. Kembali lagi dengan host lama kita. Ya, saya Muhammad Aditya Tri Arianto dan saya Ahyar Awal Fikri. Ya, di sini mohon maaf sekali saya tidak nge-host waktu di Pak Dika kali ini karena saya alhamdulillah naik jabatan. Oke. Terus sekali sekarang hostnya cuma saya Sendirian. Dan sekarang Adit jadi narasumber kita pada podcast kali ini. Benar. Nah, apa nih? Kenalan lagi? Sebenarnya udah kenal sih ya, udah sama-sama udah tahu juga, tapi ya boleh lah kenalan. Oke, boleh kenalan dulu. Sebagai apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Tri Arianto. Di sini di periode 2023 ini saya diamanai sebagai Ketua Umum Himadika dan apa? Dan ya udah. Ya udah, itu aja. Oke. Sekarang Adit sudah jadi ketua umum. Gimana nih perasaan jadi ketua umum? Biasa aja sih. Benar. Enggak. Happy sih. Ya kalau dibilang seneng ya seneng aja karena sejauh ini ya karena kita udah di penghujung periode 2023 ya. Ternyata menyenangkan jadi seorang ketua umum. Kenapa tuh bisa menyenangkan? Nggak kerja ya. Kerjanya cuma sambutan dan sambutan. Ingat kalau kalian cuma pengen sambutan jadi ketum saja. Ya, job desk ketum hanyalah sambutan. Nah, terus di sini sepertinya suaranya berisik, soalnya kita pas di pinggir jalan. Iya, mohon maaf ya nanti kalau di videonya ada berbagai macam noise pengganggu, harap maklum. Oke, kita BTW pindah studio lagi. Ketika dulu kita pakai studionya yang di indoor, kemudian semi outdoor, ini pindah lagi ke semi outdoor lagi. Tuh, soalnya mengejar deadline juga ya guys. Kita adaptasi lah. Aduh, Gitu aja. emang sulit. Nah, Tapi it's okay. kembali lagi. Dulu kan jadi staff Medinfo, terus jadi ketum. Perubahannya apa sih? Perubahannya jabatan. Ampun kan jabatan. Mungkin yang dirasakan sendiri. Ini sih kalau dulu waktu jadi staff Kalau dulu waktu jadi staff Medinfo tuh capeknya di tenaga. Sekarang waktu jadi ketum capeknya di pikiran. Tenaganya nggak capek? Enggak terlalu. Biasa aja. Oke. Jauh lebih ringan daripada waktu dulu jadi staff. Iya sih. Betul. Anjing. Oh iya. For your information, narasumber. Host kita ini sebenarnya juga naik jabatan. Cuma sama saja. Ya, kita sama-sama naik jabatan lah. Tapi yang saya jadi ketua umum, beliau jadi kabid untuk Medinfo untuk periode ini. Ya, sebenarnya harusnya yang jadi host itu staff saya, tapi malah jadi kameramen. Jadi kameramen. Yes. Ya gitulah. Ya gitulah. Soalnya ya sumber daya kita. Oh iya. Perasaan Anda ketika mendapati sumber daya Himadika yang seperti ini? Sebenarnya bukan masalah kuantitasnya, tapi kualitasnya. Boleh. Bisa jelasin gimana? Oke, jadi di Himadika periode 2023 ini memang jumlah pengurus kita itu nggak sebanyak periode lalu. Ketika periode lalu kita sekitar 67 pengurus, 67 kalau nggak salah. Dan untuk periode ini kita 43 pengurus. Ada penurunan dari periode dulu ke periode sekarang. Tapi meskipun begitu, bukan suatu penghalang bagi Himadika untuk tetap berinovasi, berprogres. Nyatanya banyak proker-proker yang lebih meningkat ya. Betul. Daripada no offense ketum tahun lalu. Tapi emang tahun ini seru sih. Tahun ini menurut saya pribadi lebih seru. Lebih ke kualitasnya sih. Iya. Hanya kuantitas aja sih. Gimana ya?
Himadika periode 23 ini menurutku pribadi bisa memaksimalkan potensi yang pengurus-pengurus punya. Jadi ya kita bisa bilang bukan masalah ya tadi bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Oke, boleh. Kuantitas boleh sedikit tapi kualitas dijamin mantap. Seperti itu. Terus ngomongin apa lagi kita? Nah, kita ini udah mau di penghujung periode. Betul. Apa ya? Apa ya? Sejauh ini Oke, sejauh ini mungkin ada kendala atau apa gitu yang dihadapi sebagai ketum atau di Madika 2023 ini. kalau kendala pasti ada ya, nggak mungkin dalam satu periode nggak ada kendala, tetap ada. Tapi ya amazingnya kita sejauh ini bisa melewati kendala-kendala itu dengan ya cukup mulus, cukup lancar. Teman-teman PHT benar-benar bisa diandalkan untuk mengayomi anak-anaknya. Untuk staff-staff dari Himadika sendiri pun juga Iklan. maaf ya. Staff-staff dari pengurus juga suportif juga, partisipasinya aktif, keren. Ya walaupun ada 1-2 kendala tetap bisa diselesaikan. Jadi ya kita lanjut terus. Oke, berarti kan ya namanya organisasi pasti ada masalah aja ya. Itu banyak kendala. Nah, mungkin cara menyikapi masalah dari ketum sendiri. Ya sebenarnya aku sebagai ketum tuh prinsipku ketika stafku melakukan kesalahan aku biarin mereka dulu. Ya udah. Ya aku jujur ngelepasin mereka, bukan berarti aku lepas untuk secara tanggung jawab, enggak. Maksudnya ya aku pengen mereka bisa dapat pelajaran dari kesalahan mereka sendiri. Kalau Oke. Nah, tadi kan di organisasi pasti banyak juga masalah, banyak kendala. betul. Nah, bagaimana Mas Adit dalam menghadapi itu? Oke, jadi kendala kita tuh Ini bentar. kendala. Oke. Kendala kita tuh sebenarnya macam-macam, mulai dari persiapan acara, kemudian waktu acara, dan ya ini berkaitan dengan acara maupun yang nggak berkaitan dengan acara, keseharian kita pasti ada kendala. Nah, aku sebagai ketua umum tuh prinsipku aku lepasin mereka. Jadi aku bukan berarti aku membiarkan mereka seenaknya, enggak. Aku tetap mengontrol. Cuma dalam prosesnya aku membiarkan mereka dulu. Aku pantau pergerakan mereka kayak gimana. Apakah ini masih dalam batas wajar apa enggak. Maksudnya aku pengen mereka tuh tahu kesalahan mereka sendiri atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka bisa belajar sendiri. Ketika emang udah di limitnya, baru aku akan turun tangan mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Misal awalnya ada yang cekcok, kemudian aku akan biarin dulu. Kalau masih berlanjut, nanti aku akan minta tolong ke atasannya, antara kabit atau ya teman-temannya, untuk coba negosiate antara orang-orang yang bersangkutan. Nah, ketika emang tetap masih berlanjut, baru aku akan turun tangan secara langsung. Jadi caranya Mas Adit ini agak unik ya. Jadi membiarkan dulu, melihat, terus kalau sekiranya waktunya masuk. Iya. Seperti ini. Nah,
Mungkin ini kan udah akhir periode, bisa review. Kita akan mereview proker-proker kita selama satu periode ini. Boleh. Oke, dari yang pertama itu apa? Pertama raker. Oh iya, raker. Oh, pelantikan Pelantikan sih. dulu ya. Pelantikan itu tanggal berapa ya, lupa. Pelantikan itu Pelantikan itu kita di Werkudara. ya Kita di tahu. perpustakaan. sebelum masuk semester 2, semester genap waktu itu. 4. Ya, maksudnya semester genap. Waktu itu sebelum masuk semester genap, seminggu kalau nggak salah. Itu aku mengundang pengurus-pengurus yang terpilih ke UNS datang untuk melaksanakan pelantikan pengurus. Waktu itu kita mengundang banyak pihak dari BEM, BMF, kemudian ada juga tamu-tamu undangan dari Prodi-prodi lain. ya HMP di FKIP dan juga dari HMP Solo Klaten, HMP Matematika di Solo Klaten. Itu kita undang untuk menghadiri pelantikan. Kita melantik 43 pengurus waktu itu. Dan ya, dari 43 pengurus itu kita mulai bareng-bareng merencanakan proker-proker selama satu periode yang akhirnya kita terjun di raker. Nah, sebelum ke raker nih, pas pelantikan itu kayak ada rasa sedih gitu ya? Rasa apa? Kayak diberikan tanggung jawab atau sepertinya ya? Enggak sih, kayak ya udah. Biasa aja. Oke, aku bakal mimpin ini selama satu periode. Ya udah, kita jalani bareng-bareng. Aku punya teman-teman PHT, aku punya teman-teman staff. Aku tahu kita pasti bisa, gitu aja. Mindsetnya gitu. Biar hidup tenang. Ya walaupun panik dikit sih. enggak bercanda. Oke, terus habis dari pelantikan kita ke raker gitu. Ya. Penyusunan program kerja sama menyampaikan program kerja. Betul. Jadi di raker itu kemarin teman-teman PHT menyampaikan program kerjanya selama yang akan dilaksanakan selama satu periode. Raker waktu itu dilaksanakan di Aula KBM ya. Ya, Aula KBM selama 2 hari. Alhamdulillah selesai, dan rencana proker-prokernya udah disepakati, disahkan. Itu yang jadi pegangan kita untuk satu periode ke depan. Nah, dari raker. Di raker itu proker pertama. Bagus banget soalnya. Dari raker itu proker pertama itu upgrading. Iya, upgrading. Yang unik upgrading ini panitianya ada dari angkatan 21. Dan angkatan 21 Berapa orang ya? 14 atau enggak sampai 20? angkatan 21. Aku lupa berapa orang. 10 deh. 11. Ya, 11 orang. 11. Kayaknya Belasan. Coba belasan orang aja. Nah, kita itu upgrading di Upgradingnya di Ngargoyoso, Ya, di Kemuning. Gitu. Dilaksanakan di, aku lupa tanggal berapa, cuma pakai hari-hari Sabtu Minggu. ya, weekend kita survei dulu menggunakan kijangnya Mas Rafli. Iya betul. Dan sedikit ada Gak usah dibahas yang itu ya, itu Mas. ada cerita lah Survei waktu itu. survei itu, ada cerita unik, lucu dan menarik sebenarnya, cuma ya itu buat pengalaman kita aja. Tuh. Yang tahu-tahu aja. Survei itu kemudian waktu upgradingnya itu seru lumayan, ada Demisioner Hikmadika 2022 juga. DBO. Iya, shout out buat pengurus Demisioner pengurus 2022. Thank you udah datang partisipasi ikut ke acara upgrading yang seru. ya seru pokoknya. Tuh asik, cuma ya sayangnya aku nggak bisa ikut sampai akhir. Minggu siangnya aku dapat ada undangan undangan. ke Sukoharjo. Forsil bukan ke Sukoharjo, di Klaten. Klaten. Forsil di Klaten. Ya Harus gimana pulang ya? duluan. Ya harus meninggalkan acara lebih dulu. Tapi itu tinggal masih outbound kayaknya. Ya minggu pagi aku berangkat. Outbound sama penutupan sih cuma. Ya upgradingnya selesai minggu sore ya, minggu siang sore. Siang Menuju sore. Sampai Solo itu masih panas. Di jam Mas Rafli. Kalau nggak salah rapi aja. Oh iya.
ada kejadian juga setelah upgrading. Waktu Mungkin pulang ada yang dari ingat. kita review ulang. Kameramen tertawa ya guys ya. Itu jadi waktu pulang itu Rafli accidentally Rafli itu sebagai yang sleeper, terakhir sleeper. sleeper. Harusnya menjaga agar aman. Tim sapu ranjau yang terakhir malah ya Kena ranjau. kena ranjau. Dia Aduh. secara malang jatuh dari motor, kemudian Patah. lututnya jadi 2. maksudnya lututnya jadi tambah 1 lagi. Iya. Di kaki kiri kaki kanan. Nah, Dan uniknya ketika dia jatuh, pulang dari Ngagueso ke UNS dia jatuh, aku dari Klaten ke UNS itu juga jatuh. jadi emang random banget waktu itu. Ketika aku sampai di kampus, loh, saling menertawakan. kamu tipe. Waduh, aku yang tipe. Jadi saling menertawakan kemalangan masing-masing. Betul. Oke, udah dari Upgrading. upgrading. Terus apa lagi ya? Kita ke itu kayaknya masih banyak waktu kosong. Iya, setengah periode awal tuh kita santai-santai nih. Eva masih senyum. Gabut. Iya, mas sampai sekarang masih senyum. Iya sih, iya. Kita harus selalu senyum teman. Iya, waktu setengah periode awal tuh masih banyak weekend yang dimana kita Yang masih benar-benar kosong. weekend. Iya, benar-benar weekend. Kita bisa libur dan lain sebagainya. Mungkin ada simak. Iya, itu, waktu simak. mau UTS dan lain sebagainya. Nah, terus ke Apa ya, public Samaru. speaking? Public speaking dulu. Aku lupa sebenarnya. Apa dulu ya? Public speaking siapa? Public speaking tuh Enak. lupa. Samaru aja. Samaru aja. Kita bahas. Oh iya. Samaru. Samaru online ya. Samaru, bedanya Samaru tahun ini dengan tahun kemarin adalah Samaru tahun ini itu dilaksanakan 1 kali. Ya, dipadatkan dari yang Jadi dari 3 jalur penerimaan yang ada dari mahasiswa yang ada, kita jadiin satu. biar meringkas. Ya, dan itu dilaksanakan masih secara online lewat Zoom ya Mas. Selesai. Ya. Ya, Ya, oke. Zoom langsung. Langsung. Terus habis itu Asmaru Osmarunya offline. plan. Karena PKKMB-nya kita offline, ya kita akhirnya Osmarunya ikut PKKMB offline juga di kampus waktu itu. Tuh ketupatnya di belakang kamera. Ya, sepertinya pusing. Nah, itu banyak drama sih ya kalau di Asmaru tahun ini sepertinya. Drama dari mana, Mana? Mas? Dari langitnya Wanita. Ah? Ya, banyak drama katanya. Dari atas ya, ya. Ya agak ribet. Oh. Oke, Oke. habis itu apa Mas? SG. Oh, aritmatika. Oh iya. Ada aritmatika. Ini Rangkaian. Oh iya. rangkaian aritmatika. Yang pertama, sebenarnya kalau pas Osmaru itu udah kebentuk ya panitianya aritmatika. Sebelum itu ada proker Mas. Sparta. Oh iya. Sparta Ada itu Sparta. sebelum Osmaru. Setelah? Enggak, iya sebelum Osmaru. Penghujung bulan, Semesteran. Iya, penghujung semester genap waktu itu. Untuk refreshing Ada lomba apa aja kemarin? antar angkatan. Mobile Futsal. Legend, futsal, dan badminton. Badminton. Dan juga ada lomba karya seni. Ya. Karya seninya apa sih kemarin? Poster sama puisi. Nyanyi kok. Oh iya, ada lomba karaoke juga. Karaoke. Dan ya, kalian tahu sendiri siapa pemenang lomba poster? Lomba favorit poster siapa? Hah? Tahu sendiri. Oke, spill gak usah. Gak usah. Cek IG Himadika kalau kalian mau tahu lomba pemenang poster favoritnya siapa. Dia lagi paling banyak. Iya, favorit. Tapi bikin sendiri sih. Iya. Oke. Terus futsal jelas lah. Ya. Angkatan berapa gitu. Iya. Ya. ML blunder sih, cuma blunder aja. ML-nya agak miss dikit, miskom. Oke, terus
badminton badminton seperti itu lah. Iya gitulah badminton. Terus udah deh kayak Sparta itu aja. Iya dikit lah. Sedikit Sparta itu cuma biar kita refreshing aja setelah menghadapi satu semester dengan ini. Nah, di situ Situ ke lanjut aritmatika. matematika itu diawali dengan Kita persiapan aritmatika tuh lama, mulai bulan Mei akhir. sedangkan programnya itu Agustus akhir. Dan jadi nyiapin acara itu 3 bulan. Dan itu banyak Dan ya seperti acara-acara besar. perbedaannya adalah aritmatika tahun ini kita laksanakan finalnya adalah secara offline di UNS. Jadi ketika tahun-tahun kemarin ya Online say no semua. offense online, kita tahun ini bikin gebrakan dengan finalnya kita akan laksanakan secara offline. Ya pasti banyak Pro dan kontra. kekurangan-kekurangan karena ya kita sebagai pionir. Tapi at least kita bisa ngasih gambaran ke periode-periode ke depan bagaimana gambaran untuk aritmatika offline. Syukur-syukur tahun depan full offline nih guys. Amin. Nah, Kita dukung terus aritmatika sampai jilid-jilid selanjutnya. sampai jilid-jilid. Jilid 1000. Ya, siap. Tambahin sih baru. Terus Di aritmatika aritmatika tuh ada SG, Stadium General. Stadium General, Stadium General itu kayak apa kak? Kayak Osjur, Pasjur ya, betul Pasjur. Osjur di ya tau lah ya. Tahu lah Kita kita laksanakan. di Niatnya sih mau ke Mune, cuma karena ada 1-2 problem dengan pusat, jadi kegiatan SG waktu itu dengan sangat terpaksa tidak bisa dilaksanakan di luar kampus. Jadi akhirnya untuk puncak SG-nya kita laksanakan di dalam waktu itu 2 hari juga, Sabtu Minggu. Dan seru, masih seru. lumayan seru ini ya, nggak kalah asik. Teman-teman dari angkatan 2003 juga bersemangat mengikuti SG. Oke. Itu untuk SG. Kemudian habis itu apa ya? 1 minggu setelah SG itu aku ingat 78 Oktober. Apa? Waktunya, puncaknya. Oh, Puncaknya tanggal 7 sama tanggal 8 Oktober. Setelah SG itu ada HUT ke-32 dari Himadika. Tanggal 28. HUT-nya tanggal 26. Cuma kita merayakan HUT-nya tanggal 28. Kita mencari hari weekend. Iya. Biar tidak mengganggu yang kuliah, yang ikut kampus mengajar dan lain-lain. Betul. Waktu itu kita laksanakan malam Minggu, hari Sabtu, malam-malam dari habis maghrib ya. Ya, Habis maghrib sampai jam jam 10. 10. Kita party di situ. kita konsep BT kali ini free ya, kayak ya enjoy party gitu. Betul. Enjoy party. Enjoy party. Juga. Temanya apa sih kemarin? Temanya Math Lover. Math Lover. Matematika long Life for ada. ya gitu loh. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Panitianya itu kita mempersembahkan guest star dari Iya, ada guest star KNK ya, KNK. KNQ. Oh ya itu. Dari, dan itu seru banget. seru banget. Bisa teman-teman peserta bisa ngerasain vibes-nya, bisa asik seru-seruan bareng waktu itu. Kemudian habis HUT itu 1 minggu kemudian ada acara grand opening magang. Ya, itu sekali. Kami magang merupakan event besar Akhir dari Medika ya. Ya. Magang itu seperti apa, Kak? Magang itu jadi kita ngenalin ke mahasiswa baru tentang apa itu Himadika, lebih dalam tentang Himadika. Jadi
waktu itu ada grand opening, rangkaian acara ada grand opening, kemudian ada tour bidang, terus Magang ada kelas. magang kelas, dan yang terakhir grand closing. Nah, grand closingnya Grand closing itu diadakan di grand closingnya kita ke tempat baru, luar Kita kampus ke- pastinya. Cepogo. Kampungnya Mas Faras. Iya, bagi kalian yang tahu Mas Faras Faras. As-Salafi angkatan 2011. 2011. Nah, ya kita ke kampungnya dia. Kita jalan-jalan di sana. Asik, beneran asik banget waktu itu. Aku kalau ada kegiatan lagi mungkin ya bagian lagi di sana. Awalnya suhunya dingin enak. Enak, nyaman. Nyaman. Warganya juga Ramah. ramah. Di grand closing magang itu ada kayak outbound seperti itu. Betul. Dari peserta juga kelihatan antusias mengikuti segala rangkaian acara magang, mulai dari grand opening, tour bidang, sampai ya grand closing tadi. Semoga Alhamdulillah. bisa menambah pengalaman tentang Ya. Himadika. Menuju Himadika Mas 2024. Tinggal kalian tentukan ketum kalian di akhir tahun ini, oke? Oke. Sebenarnya kameramen kita akan menjadi ketum, oke? Oke. Amin. Amin. Gitu ya. Amin. Oke. Nanti yang setuju boleh nge-like. Itu gede banget tuh bisa. Woi, bos, woi. Di Parah sih. blokade sih Semua. jalannya. Oke. Habis magang, oh kita lupa Mas. Apa? Sebelum rangkaian acara tadi kita sempat ngelakuin ini pleno 1 sama RHL. Oh iya. Ya itu rapat. Apa dari Kestari? Mohon maaf ya Kestari tadi skip. Oke. Dan itu pun juga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tujuannya pun tercapai. Pleno 1 itu menyampaikan ya. Laporan pertanggungjawaban untuk setengah periode Iya. pertama. Satu. Terus kalau RHL kita Kita kumpul bareng-bareng, kita bahas ada masalah apa sih di Himadika periode ini. selama setengah periode dulu. Iya, Sampai nanti periode. kita selesaikan bareng-bareng sampai selesai dapat solusinya kan. Tadi sampai magang. Tadi ada wisuda juga hari Oh iya, ini. ada wisuda. Kebetulan hari ini tadi Mm. pagi ini kan syutingnya kebetulan malam ya. Ya. Pagi tadi tuh ada wisuda peserta magang SMG, sarjana magang. Oh, kemarin juga ada event magang dari Oh iya, peserta magang. pengkaryaan anak-anak peserta itu kemarin baru aja, baru kemarin baru kemarin ke itu ke panti asuhan di Karanganyar, Aisyah. Ya, Namanya Aisyah, Ya. Karanganyar. itu acaranya gimana? Sorry aku waktu itu nggak ikut tadi. Jadi kemarin tuh acaranya sharing-sharing sama teman-teman di panti sana. Ada narasumbernya juga dari angkatan 23 sendiri, Alivia ya yang jadi narasumbernya. Habis itu dan games dan penutup. Jadi luhur itu udah selesai acaranya. Kita ada brokernya kelupaan lagi mas. Apa? Brokernya Humas. Oh iya, setiap Ada minggu. Himadika Peduli Oh sama iya, Koma. Himadika Peduli. Himadika Peduli itu kalau nggak salah bulan April. Oh, awal-awal. Tanggal Kita 1. ke panti juga. Panti asuhan PAKYM PKM di Surakarta. di Purwosari. Ya. Itu bertepatan dengan bulan puasa. Jadi kita di sana sambil Buka bukber bersama. Ya. Betul. Sama. sama anak-anak panti. Menyenangkan banget karena tahun lalu pun kita Himadika Peduli juga di sana Nah, dan serasa jujur aku Nostalgia. sendiri ngerasa nostalgia ketemu adik-adik yang Sama. udah setahun yang lalu ternyata dan dia udah gede sekarang. udah gitu. Terus ada Ada Koma juga. Kita Koma. Koma 2 kali tahun ini. Online? Pertama offline. Oh iya, pernah offline. Sama teman-teman Himadistra waktu itu secara offline kita berkunjung ke tempatnya Himadistra. Shout out buat ketua Himadistra Aldi. Aldi, Mas Aldi. Aldi ya itu udah bola plek cat
Edufest. periode ini. Enggak, aku dari PKKMB, Bos. Wis. Ya berteman antara ketum dan ketum. Dari situ koma 2. Komando itu dapat kunjungan dari Universitas Jambi. Jambi. Kita dapat kenang-kenangan juga dari Universitas Jambi. Betul, kenang-kenangannya sangat-sangat luar biasa. Dikirim jauh-jauh dari Jambi dan ya kita pajang di Sekre. Nah, sekiranya di mana? Dulu kita pajang di Sekre, sekarang karena ada renovasi jadi kita terpaksa Harus pindah ke relokasi dulu sementara. Setelah itu Mas juga setiap bulan ada proker juga. Iya, Namanya sudah. wisuda. Karena mulai tahun 2023 kalau nggak salah itu wisudanya sekarang setiap satu bulan sekali. Jadi produk wisuda itu untuk apa sih? Ya, bentuk wisuda itu untuk merayakan kakak-kakak kita yang lulus dari UNS. Jadi ketika mereka datang, ketika mereka pertama jadi maba kita sambut dengan stadium general, ya. rangkaian-rangkaian PKKMB. Ketika mereka keluar dari UNS pun juga kita harus merayakan dengan adanya bentuk wisuda. Jadi kita bisa sharing-sharing juga ya Betul. sama yang baru lulus. Bayangkan yang tahun untuk periode ini yang lulus adalah angkatan 2019, teman-teman kita angkatan 2019 kayak Anggoro, Mas Anggoro, kemudian Mbak Iva Mbak Iva dan lain-lain. Salah sekarang Mas. ditunggu akan tak beliin bunga runjio. Terus mau sampai apa? GC magang. Nah, habis GC magang ada wisuda, tadi udah wisuda. Terus ada foto. Foto apa tuh? Foto kenangan. Oh iya. Berbeda. Nah, jadi hari ini tuh lumayan padat ya jadwalnya. Ketika tadi pagi kita Wisuda. ada wisuda magang, setelah wisuda magang selesai itu kita langsung mempersiapkan untuk foto buku kenangan di ruangan yang sama dengan wisuda magang. Jadi setelah wisuda magang selesai kita beres-beres langsung kita tata-tata untuk buku kenangan. Ya walaupun masih ada minggu depan juga ya. Iya. Kita bagi waktu jadi 2 minggu, dua sesi. Untuk sesi pertama adalah hari ini dan sesi kedua besok minggu depan. Ya, dan setelah Malamnya kita buku kenang setelah selesai foto buku kenangan, malamnya kita syuting podcast. seperti itu. Padat ya ternyata. Padat sekali. Stop. Di buku kenangan kita foto di banyak tempat juga. Ya, tadi Berapa ya bidang. kameramen yang di belakang layar ini tadi sebagai fotografer juga. Sempat ngantuk sih pas makan tadi kameramen kita. Ada cerita lucu tadi, tapi ya udah kita simpan untuk kita sendiri aja. Daripada dia malu, nanti pasti dia edit juga. Kalau kita cerita nanti dia edit, nggak ditampilin. Iya itu juga sih. Terus habis dari buku kenangan Terus di buku kenangan agenda selanjutnya adalah pleno. pleno 2. Ya, Pleno 2 itu isinya sama kayak pleno sama kayak 1. pleno 1 melaporkan hasil kinerja selama setengah periode kedua. Semangat ya, kabit-kabit sateku. Oke. Ditunggu laporannya. Semoga tidak ada revisi. Walaupun Tidak pasti mungkin. ada. Pasti ada. Pasti ada Ya revisi. satu dua. Mungkin revisinya sedikit. Dan ya mendekati penghujung periode pasti di akhir periode ada rapat yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman prodi. Apa itu rapatnya? Adalah rapat mahasiswa prodi atau RMP yang ke-32. Ya. Benar 32. Kan kita habis 32. Oh iya benar 32. Oke. II. Ini tuh. Nah, jangan lupa datang ke RMP. Teman-teman, untuk mahasiswa prodi pendidikan matematika khususnya, aku minta tolong nanti bisa untuk ikut serta hadir di acara RMP yang kemudian nanti akan di-share untuk jargomannya, kapan tanggalnya dan di mana tempatnya. Nanti bisa banget, boleh banget join sebagai evaluator, sebagai partisipan. Nanti ya akan ada pengumumannya di grup-grup angkatan. Jadi tolong bantuannya. Di RMP sendiri ada yang ditunggu-tunggu juga nih, Kak.
Ya, tentu saja. Apa itu? Setiap RMP kita akan mendapatkan calon-calon ketua Ketua umum umum. untuk periode 2024, periode selanjutnya. Ya, siapkan Jadi diri siapa kalian. aja nanti calonnya, tunggu aja, pasti aja, pasti datang. akan ada nama-nama yang Muncul. terpilih. Ya. Dan jangan lupa waktu pemilihan ketum bisa banget untuk hadir dan ikut berpartisipasi dalam proses pilihan ketua umum yang baru. Karena ini Himadika juga sangkut paut dengan pendidikan matematika prodi kita. Nah, jadi mungkin bisa menyuarakan pilihan kalian untuk menentukan ketua umum di periode selanjutnya. Betul. Sesuai tujuan kita yang tadi sebetulnya menuju Himadika Emas 2024. Oke, udah ada tim sesnya. Oke. Nah, mungkin itu review Isu singkat apa dari aja yang udah terjadi di satu 2023. periode. Keseruan. Nggak kerasa ya ternyata. Iya. Kerasanya kemarin baru aja RMP. upgrading, baru aja terpilih jadi ketum. Nah, tiba-tiba Besok Denis udah mau pleno 2. dan kita Denis Aku jadi DPO. pasti. Nah, mungkin itu tadi udah review ya. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan nih Kak untuk boleh. untuk Mas Adit. Bentar, saya buka. Oh, kita open question ya ceritanya. Iya, tadi sang kameramen sekaligus editor ada saran untuk open Q&A buat narasumber kita malam kali ini. Oke. Ini ada banyak pertanyaan sekali. Masya Allah. Oh, pertanyaan pertama. Mana di grupnya? Oh, hilang. Selama jadi ketua umum di Himadika, bagaimana cara Mas Adit buat menyelesaikan setiap masalah yang ada di Himadika? Oke. Jadi ya di periode ini kita nggak lepas dari berbagai macam kendala ya. Tentu. Nah, gimana caraku untuk mengatasi kendala-kendala itu? Ya, yang pertama jujur ini ketika aku tahu ada kendala antara beberapa orang yang bersangkutan gitu ya, aku akan membiarkan orang-orang ini menyelesaikannya secara mereka sendiri. Aku biarin mereka sendiri yang menyelesaikannya tanpa campur tangan aku. Jadi ketika nanti masalah itu makin membesar, baru mungkin aku akan nge-reach out ke kabit-kabitnya atau teman-teman dekat dari orang-orang yang bersangkutan tadi. Coba dong tolongin mereka gimana caranya biar baikan. Ketika itu nggak berhasil, baru aku turun tangan. Jadi pertama emang aku biarin dulu, aku perhatiin dulu masalahnya ada di mana, kronologinya gimana. Setelah aku paham, aku akan membiarkan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau ternyata udah bisa diselesaikan sendiri, ya udah aku tidak perlu istilahnya ikut campur ke urusan pribadi mereka. Tapi ketika itu mulai berpengaruh ke ranah organisasi, ranah kinerja di Himadika, maka aku akan reach out ke orang-orang yang dekat dengan mereka. Baru aku yang akan turun tangan. Jadi seperti itu cara Mas Adit dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Himadika, yaitu mulai dari membiarkan dulu, terus orang-orang terdekat, terus baru ke Mas Aditnya sendiri. Terus pertanyaan kedua nih, kan sekarang jadi ketua umum, pasti sibuk sekali. Lumayan. Alasan mengikuti program kampus mengajar. Oke. Jadi sekedar informasi, di semester ganjil ini aku ikut MBKM, yaitu MBKM-nya program kampus mengajar, dan itu pun sekolah yang aku dapetin itu bukan di Solo, bukan di kota Solo,
tapi di Sumberlawang, Sragen. Jarak dari UNS ke Sumberlawang tuh ya kurang lebih 1 jam. Itu pakai motor. Jadi tiap hari aku bolak-balik hari Senin sampai Sabtu itu bolak-balik Sragen Solo buat ke sekolah itu tadi. Capek, iya capek, sibuk, jelas sibuk. Aku baru kadang kalau mau ditemuin di kampus bisanya sore habis asar baru bisa ke kampus. Atau enggak ya weekend hari Sabtu Minggu. Itu pun kalau Sabtu pun juga siang habis duhur misalnya. Kenapa udah tahu jadi ketum kok malah ikut MBKM karena ya kapan lagi? Maksudnya ya mungkin bisa semester depan cuma Aduh, suara apa itu? Suara apa itu? maksudnya sekalian gitu loh. Sekalian sibuk. Ya, Sekalian sibuk banget gitu loh. Jadi ketika apa ya udah semester depan ketika kita fokus ke kuliah ya udah kuliah aja. Tanggunganku sebagai ketua umum udah selesai dan ternyata enggak kalau dibilang sibuk tetap sibuk cuma tetap bisa dihandle dengan oke aja kok. Karena Ya, tapi ya tetap aku ngucapin terima kasih untuk staff-staffku walaupun aku tinggal selama 1 semester ya. Aku jarang ke kampus, tapi mereka bisa nge-handle itu dengan sangat baik. Aku monitoring dari jauh. Aku cuma bisa nyimak lewat notulensi, lewat WA group. Tapi kinerja mereka tetap keren. Aku apresiasi banget buat mereka. apresiasi. Oke. Jadi alasannya karena kapan lagi? Iya, kita bisa kapan lagi kalau mengambil ya udahlah teman-temanku toh juga banyak yang ikut program itu jadi ya aku punya teman banyak untuk bisa diajak sharing. Banyak apa ya? Kayak satu nggak ngerasa sendirian gitu loh yang ikut program kayak gini. uceleng. Jadi sampai apa tadi? Setelah mengikuti kampus mengajar. Tadi udah selesai ya. Ya. Nah sekarang pertanyaan ketiga. Ini tips bagi waktu jadi ketum MBKM dan kegiatan lainnya bagaimana? Nah, itu skill. Skill apa tuh? Skill pribadi masing-masing. Iya. Enggak. Ya gini loh. Kalau menurutku ya, bagi waktu itu sebenarnya semua orang bisa. Cuma ketika kalian terpaksa, ya jadwal kalian padat, ya kalian pasti mau nggak mau harus bagi waktu. Nah itu yang bikin kelihatan oh ternyata bisa ya bagi waktu ini. Aku awalnya juga mikir lagi padat banget sih, pikirku juga gitu. Apakah aku bisa? Ketika dilakuin, oh ya udah ini waktunya untuk hima. Oh ya udah ini waktunya buat KM. Oh ya udah ini waktunya buat kuliah. Jadi nanti akan terbentuk sendiri proporsi untuk masing-masing kegiatan. Oke. Gitu. Bikin kayak skala prioritas gitu nggak sih? Sebenarnya aku enggak, aku itu hoax. Aku enggak ngikutin tips-tips kayak gitu, enggak beneran enggak sama sekali. Berarti kita ya? Itu udah apa ya berarti? Udah otomatis terprogram aja. Oh ini waktunya buat hima, jadi aku fokus ke hima. Oh ini waktunya buat KM, oke aku fokus KM. Oh ini waktunya buat kegiatan di luar, ya udah kegiatan di luar. Kayak gitu. Nyatanya aku dari hima, KM, arit. Aku masih bisa nonton konser. Aku masih bisa ke Jakarta. Jalan-jalan. Aku masih bisa ke Jogja. Aku masih punya banyak waktu luang gitu loh. Jadi Ya, sebenarnya di awal cuma kita kayak memikirkan kayak takut ya bisa itu bagi cuma waktu. apa ya ibaratnya ya, Ya emang wajar sih mas ya main ketakutan. overthinking aja. Tapi kalau dilanjutin ya Ya pasti kalau kalian lakuin pasti kalian nanti akan
menemukan ritme sendiri gimana caranya bagi waktu untuk kegiatan yang aku itu aja. Oke, itu dia tips dari Mas Adit tentang Sorry, tadi bagi kamu malah waktu. itu yang skala prioritas bukan hoax. Itu cuma untuk oh iya buatku aja itu nggak berlaku. Tapi itu bukan hoax ya. Mohon maaf. bisa dicoba juga. Ya, boleh dicoba, tapi untuk aku pribadi aku enggak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya apa ya ini ya? Tinggal yang itu sih. Boleh ditanyakan. Ya, sekarang kan semester 5. Betul. Itu terkenal dengan semester yang paling sibuk. Sibuk mancing juga. Nah, Mas Adi itu sibuk gak sih atau sibuk pacaran? Gimana pertanyaannya? Sorry. Yang lainnya juga gitu. Sibuk gak sih atau sibuk pacaran? Semester 5 sibuk itu tergantung masing-masing ya. Preferensi orang kan beda-beda sibuknya. Ya kalau aku dibilang sibuk. Ada waktu luang ada. Bisa pacaran bisa. Ya tergantung itu kalian menafsirkannya sibuk atau enggak itu kembali ke kalian masing-masing. Tapi ya kalau aku pribadi kalau dibilang sibuk, punya waktu luang punya, bisa pacaran bisa. Oke, ada pacarnya ya? Maksudnya? Ya kan ada pacarnya, ada pacar. Kan bisa pacaran juga ada. Iya ada. Oke. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah ada. Tadi sebenarnya ada pertanyaan lagi kayaknya gak usah ditanyakan ya. Mohon maaf untuk penanyanya. Nah, ini gimana rasanya setelah menjalankan Himadika sudah hampir selesai? Agak sentimental sih sebenarnya ini. Sorry. Mengganggu banget sih. Ini agak sentimental. Jujur, periode ini hampir mau selesai. Aku Terus kenceng. kok nangis? Enggak. Aku bangga dengan pengurusku tahun ini. Bangga loh ketemu kita. Iya, tanpa kalian aku nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti. Kalau bisa aku kasih sertifikat rumah, aku kasih sertifikat satu masa baru. Tapi ya karena aku nggak mampu ya teman-teman, maaf pengurusku. Jadi mungkin aku akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat kalian. Thank you udah berjuang selama ya hampir satu periode ini. Kalian luar biasa banget. Thank you. Kalian kalau di sini ya, kalian di Zoom ini berkaca-kaca ketemu kita ya. Saking Jauh, bangganya, kameranya jauh, ada 10 meter itu. saking bangganya dengan teman-teman. Enggak, tapi beneran serius teman-teman. Keren pengurus tahun ini. Nah, nggak usah yang ini. Untuk penutup podcast kali ini, pesan untuk teman-teman Siapa? Madika atau pendidikan matematika juga. Banyak. Madika aja deh. Untuk Himadika apa ya? Mungkin sama kayak sambutan ke waktu HUT. Ya, rangkuman sambutanku selama ini. Untuk Himadika kedepannya sukses selalu. Himadika nggak boleh berhenti di tahun 2023. Himadika harus lanjut sampai tahun-tahun selanjutnya. Kayak visi kita, bukan visi kita sih. Aku nggak punya visi ini di visiku, tapi ini kalimat baru muncul kemarin waktu terundang, yaitu menuju Himadika Emas 2024. Jadi aku harap di periode selanjutnya Himadika akan menjadi lebih baik dari tahun ini. Ya walaupun tahun ini sudah baik, Ya. bangga dengan diri sendiri. Boleh lah. Tapi jelas ada kemungkinan periode depan akan jauh lebih baik. Akan ada gebrakan-gebrakan baru, pasti ada inovasi-inovasi baru. Himadika harus bisa berdinamika sesuai dengan kondisi yang ada. Jadikan Himadika sebagai rumah, jadikan Himadika sebagai tempat untuk kalian berkembang.
dan ya bagi aku pribadi Himadika membentuk aku menjadi jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan apa ya, banyak banget deh pesannya. Oh iya, mungkin kalau mau diterusin ya, Bisa sampai terusin kultur kita untuk selalu ngasih tebak-tebakan di setiap sambutan. Oke? Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Apa ya tebak-tebakan kali ini? Oke, mungkin untuk menutup kita pada podcast kali ini, Iya, ya boleh lah satu kali apa ya? Hewan apa? Oh enggak, sorry. Aku ada satu tebak-tebakan. Berang-berang itu kalau cadel jadi apa? Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Nah, jangan lupa menjawab pertanyaan dari ketua. Yang bener dapat hari hadiah ini. dari Medinfo. Ya, nanti kita baca di kolom komentarnya, dapat hadiah buat yang habisi anggaran sih. Oke, cukup sekian podcast pada malam hari ini. Saya Ahyar Aul Fikri dan narasumber kita. Saya Muhammad Aditya Daryanto. Kami host berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di Pak Dika selanjutnya. Dadah. Yes. Yeah.